jangan main futsal, jangan main sepak bola. Kamu tuh perempuan mau jadi apa? Masa mau jadi pemain sepak bola, mau jadi itu kan itu tantangan. Sampai coach, saya nggak mau nih, nggak disuruh nggak boleh main bola. Sepatu saya dibakar sama ibu, nggak boleh. Beruntung banget ikut lisensi level 2 AFC bareng coach timnas kita waktu dulu ya, Ken Suketa Kasih. Ke teman-teman yang khususnya di Cianjur yang masih belum punya lisensi, ayo ikut lisensi gitu kan. Yang udah lisensi 1 nasional jangan puas, ayo ikut AFC level 1. Yang udah level 1 ayo ikut level 2. Level 2 ya kalau bisa ikut level 3 kenapa enggak gitu. Karena itu kan belajar buat kita, buat ngedidik anak-anak gitu. Sportcast Jabar. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar khususnya. Umumnya wargi seluruh wargi-wargi lah di dunia. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya kedatangan host baru nih. Ya kan? Baru perkenalan ini ya. Iya. Ini beda dari yang lain nih. Kita hostnya langsung asing. Ya, bukan asing, naturalisasi. Host naturalisasi. Dia kewargaan Indonesia. Naturalisasi jadi Cianjur. Galing klasik banget. Oke, Akhirnya di Baghdad deh. Baghdad. Mantap ya. Besar di Baghdad. Cianjur. Name. Sepisian. Padahal bila di Cianjurnya. Oh ini tat apa dia gitu. Kuma, Bung Godek, kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat deh. Kamari kamana wae tuh. Kemarin pan nggak ada buan hostnya gitu. Oh, siap. Masih sama saya Bung Daseng Dan saya Bung Godek. Oke, kita masih membahas tentang seputar olahraga Cianjur nih, ya, Bung Godek. Yang mana kita harus berbanyak gitu. Dia harus intinya kita harus memperkenalkan olahraga ini ke generasi muda lah. Betul sekali. Berbagai macam olahraga gitu. Jangan yang familiar kan untuk saat ini sepak bola, futsal. Nah, kedepannya mungkin bisa olahraga sepak bola catur, mungkin ya sepak bola takraw, Sepak bola gajah, kan harus ingin, mudah-mudahan ada kan, kayak gitu. Bintang tamu kali ini lumayan ekstrim nih. Wah, ekstrim. Iya, beliau ini sejarahnya sangat panjang nih, dari Isa main bola anak kan, dari anak mungkin dari dewasa, ya kan. Katanya juga sekarang beliau sedang menjadi pelatih nasional. betul. Nah, pelatih juga resikonya cukup besar. Apa tuh? Kadang kalau di sepak bola tuh suka diteriakin padahal pemain membutuhkan sih. Oh gitu. Tapi pelatih yang utama Jadi out lah gitu. Iya, kayak teman saya dulu pernah tuh pas main badminton. bola dikirain masuk kan? Iya. Jadi kalau orang Sunda tuh asup kan? Ya, Pas mau bilang asup gak taunya out. Jadi out sup gitu. Gitu. Jadi out sup gitu. Ada teman saya itu, aduh. Lucu Ya, banget. buktinya di Liga 1 aja sekarang kan Liga 1 Indonesia baru 6 pekan sudah ada korban 4 pelatih. Oh gitu. Yang pertama Luis Milla dari Persib, Ah. pekan ketiga kalau nggak salah. Kenapa ini? Ya itu mah mengundurkan Dimundur. Nah, itu. Mundur dulu. mengundurkan diri karena masalah keluarga. Ya dia out lah berarti. Ya. Yang kedua pelatih Persikabo kalau Aidil Sihab. Itu juga karena tekanan out dari supporternya. Terus yang ketiga ada Putu Gede, itu mah asisten pelatih dari Arema Malang. Dan yang keempat itu yang terbaru kemarin di pekan ke-6 Aji Santoso jadi beban. Jadi pelatih itu emang bebannya luar biasa lah gitu. Padahal pemain yang di lapangan jarang diteriakin out, tuh pelatih yang performa tim jelek pelatih out. Oh gitu. Terus merasa jadi korbannya gimana itu? Oh gitu. Saya pikir kan kalau dari kejahatan itu korban, di mana ada korban ada pelaku gitu kan? Korban pelakunya ya terus sport. Jadi
tidak bisa melihat sebuah proses dalam membangun tim lah. Itulah, Pengen instan menang langsung ke bintang tamu lah. itulah Baghdad. Itulah Indonesia, maksudnya gitu kan. Oke, semoga kita sambut aja sekarang bintang tamu kita, Coach Riyad. Tepuk tangan. Nama Coach. Alhamdulillah. Gimana sehat, Coach? Alhamdulillah sehat sekali. Anak? Alhamdulillah masih on the way proses. Ini ya, masih Doakan yang terbaik. saya udah belajar. Udah tahu. Oke. Halo, kegiatan sekarang gimana, Coach? Kegiatan sehari-hari ya ngajar gitu ya. Kemudian jadi guru olahraga. Ya selain itu yang ngajar mengelatih juga anak-anak yang ada di yang ada di sekolah gitu. Itu aja sih untuk saat ini gitu. Untuk perjalanan karir Coach dari sebelumnya mungkin dari sebelum sekarang jadi pelatih. Nah, apakah dulu jadi pemain bola dulu apa langsung pelatih? Karena ada juga kan pelatih yang tanpa jadi pemain bola. Nah, Coach ini gimana perjalanan karirnya? Ya di awal-awal ya waktu muda dulu waktu SMP ya kita di sepak bola gitu, main bola biasa, main bola rame-rame gitu. Nggak kebayang mau jadi atlet gitu. Orang kampung masa mau jadi atlet waktu dulu gitu kan. Tapi ya itu dengan sendirinya kita atau saya gitu ya lihat ada SSB di lapang Brimob dulu itu. Ada SSB Bayangkara. Pas mau daftar hari Minggu ke situ, lagi pameran bonsai. Jadi gak jadi. Jadi ikutan bonsai. Ada pameran bonsai masih ingat. Jadi waktu itu langsung berangkat ke Cianjur. Ada almarhum bapak ngajak ke Cianjur aja, diantar lah sama almarhum bapak itu untuk ke Cianjur gitu. Ke Cianjur adalah SSB, namanya SSB Garuda Cianjur. Gabung di Cianjur ya jadi anak bawang dulu gitu kan. Ya namanya juga baru ikut futsal, mainnya juga nggak ikut sepak bola, mainnya juga nggak bisa gitu. Tapi ya lambat laun alhamdulillah gitu. Dari situ dengan tidak sengaja menjadi atlet. Jadi sebetulnya nggak sengaja itu jadi atletnya gitu waktu dulu itu. Jadi atletnya itu ketika ada salah satu turnamen di Cianjur, pokoknya saya di tim B sebetulnya di Garuda itu. Udahlah, yang kepanggil lah seleksi anak-anak itu. Saya ada salah satu pelatih namanya Pak Ahmad Yusuf gitu ya. Pelatih pertama saya gitunya Pak Ahmad Yusuf. Atau disebut Kang Ucup. Beliau masih hadir? Masih ada gitu ya, Sekarang masih ada gitu. Masih latih juga? Oh, kalau sekarang enggak, dia tugas di Sukabumi gitu. Ikut seleksinya, siap Pak, datang ke Badak Putih siap. Kirain saya yang ikut seleksi bebas, ternyata yang ikut seleksi itu yang dipanggil. Khusus gitu. Yang khusus. Pas saya ke sana, saya tanya sama anak-anak, mau kemana ini Cina? Mau ikut seleksi. Kan ikut seleksi yang kepanggil. Emang kamu kepanggil? Gak tahu, kata Kang Ucup aja ke sini. Oh, ya kata pelatih di sana ada namanya Iksan Anwar, pelatih fisik. Pak, izin mau pulang. Kenapa mau pulang? Pulang ke mana? Ke Cianjur. Ke Cipanas. Kata saya tuh. Jangan pulang. Emang kenapa mau pulang? Kan ini yang seleksi yang kepanggil aja. Saya mah nggak kepanggil. Saya mah nggak bisa main bola, baru belajar. Nggak apa-apa ikut aja katanya. Oh ya udah, nggak apa-apa ikut aja. Ya udah. Pertama tuh langsung tes. Lari bib tes itu ya VO2 max itu lari. Ternyata ke 1. Pas lari itu ke 1, alhamdulillah ke 1. Udah itu digabungin di tim tuh, di tim yang di tim yang emang anak-anaknya bagus. Jadi ke bawah bagus gitu kan. Udah ke bawah bagus di sana, alhamdulillah sok-sokan. Tendangan bebas saya ngambil. Free kick saya ngambil, pokoknya corner pokoknya bola di mana saya ngambil gitu. Ternyata itu jadi poin plus buat pelatih itu. Nah, dan salah satu tendangan bebas yang saya ambil secara saya ambil padahal saya nggak bisa ditendang, itu kebenaran masuk. Nah itu jadi poin.
Itu masuk, alhamdulillah sampai sampai di seleksi itu 2 hari seleksi, alhamdulillah di tim yang bagus terus, mainnya nggak bagus-bagus amat, bola dapat bola passingin kayak gitu. Nah, terakhir Pak makasih ya udah ngasih kesempatan buat seleksi, berarti besok mah nggak usah hadir ya kata saya tuh, kan saya emang nggak kepanggil ini. Nggak apa-apa, besok hadir lagi. Wah gitu Pak, oh ya udah datang lagi lah besok digabungin lagi saya sama yang bagus, menang lagi gitu kan ya. Pas pengumuman, pas terakhir tuh Rian Wahyu masuk tim utama, alhamdulillah. Dan dari situ pulang jam maghrib ngabarin ke orang tua, nyampe di rumah, mah Pak masuk tim Perkasit Cianjur kata saya tuh. Oh alhamdulillah, orang kampung tuh bisa main bola, bisa masuk Cianjur gitu ya, balik ke Batu Lawang. Nah dari situlah baru tahu pas setelah itu Haornas di Karawang, baru tahu pas Haornas bener mainnya goreng jadi cadangan. Itu jadi banyak pengalaman gitu. Nah dari situ awalnya jadi sebetulnya nggak sengaja jadi atlet itu. Jadi nah dari situ, tapi dari sepulangnya situ saya punya ilmu apa yang diberikan pelatih namanya Kang Atep ya, dari pelatih Cianjur itu waktu dulu. Pokoknya formasi 352, cara sistem mainnya kayak gini. Nah dari situlah mulai kepikiran, oh ternyata cara main bola tuh simpel kayak gini. Nah dari situlah mulai cara main 352, senternya salah satu pemain senternya ini dia. Posisinya apa? Posisinya itu ya dulunya katakanlah playmaker gitu. Nah dari situ jadi midfielder turun karena ngerti tuh 352, jadi gelandang bertahan. Kalau sekarang mah Haryono gitunya, Haryono atau bukan jadi Haryono. Gitu. Nah dari situlah alhamdulillah ngerti. Pas ada seleksi lagi, pekan olahraga pelajar wilayah daerah di Cianjur Popwilda. Ini pemain-pemain Harnas turun lagi seleksi ikutan. Karena mentalnya udah beda, datang ke lapang udah ini bekas pemain Perkesit. Jadi datang ke lapangan udah itu, jadi mentalnya juga udah kebentuk, udah lumayan bagusnya waktu dulu dan main udah ngerti. Alhamdulillah dari situ mainnya udah lumayan, pelatih ngasih dari situ tuh kapten ya, dari situ mulai percaya diri sampai di liga-liga Cianjur mah alhamdulillah pemain terbaik gitu kan ya, sampai jadi pemain terbaik ya. Terakhirnya di Porda, Popwilda medali emas, Popda juga medali emas. Ya alhamdulillah sampai masuk ke Porda, pas di Porda ya di situ sakit pas di Porda sakit, akhirnya nggak maksimal. Kata orang tua, udahlah mending kuliah. Jadilah kuliah gitu ya, kan. Berarti stop dulu main bola. Enggak. Ya karena sakit, harus harus fokus lah, berobat dulu gitu, karena ya kecapean gitu ya, maksudnya ya itulah. Kalau atlet-atlet sekarang ya saran makannya harus dijaga, makan minum dan yang lainnya gitu. Tapi alhamdulillah dari situ sembuh, alhamdulillah beraktivitas kembali ya. Jadi karena karena satu dan lain hal ya, akhirnya memilih untuk kuliah. Waktu itu singkat ceritanya memilih untuk kuliah karena orang tua udahlah mending kuliah. Ya udah kuliah tapi yang jurusan olahraganya, pokoknya mah hayang main bola gitu, tetap hayang main bola. Ternyata ya kuliah yang mengantarkan sampai saat ini jadi guru gitu. Kan nggak tahu kuliah itu bakal jadi guru, sebetulnya keluarnya kuliah olahraga aja yang penting mah pokoknya. Tapi tahu-tahu ya udah semester akhir, oh ternyata saya mau jadi guru gitu. Gitu aja sih untuk karir awal sepak bola, dari sepak bola. Dan dari karir sepak bola itu karena kuliahnya jurusan olahraga lah, jadilah tertarik dari sana itu untuk ada di kampus tuh ada tingkat olahraga ya, wanita gitu kan, main futsal yuk, ayo saya ngelatih gitu kan. Nah dari situlah terjun jadi pelatih putri pertama di universitas gitu kan. Walaupun anjur-anjuran itu tim, dan belum bisa ngelatih karena ngelatih dari sepak bola ke futsal waktu itu tahun 2011-an lah gitu, 2012.
Nah dari situ kepikiran untuk belajar lah, jadi pelatih futsal, belajar ke teman saya Novita Murni gitu kan, belajar salah satu pemain timnas kan di Indonesia. Nop, karena seangkatan sama Nopi gitu ya, seangkatan, ngobrol gini. Udah kamu ngambil lisensi aja, pelatih. Nah gitu sih, jadi singkatnya seperti itu. Dan satu nih, sebetulnya ketika di Porda dulu, di Popil, Popda, Suratin itu main lagi bagus-bagusnya ya, alhamdulillah saya lagi di top performa gitu. Ada salah satu teman saya, orang Cianjur Selatan, katakanlah namanya Chandra gitu. Yan, kamu nggak akan jadi pemain bola, kamu nggak akan jadi pemain futsal, pemain bola gitu ya. Tapi kamu bakal jadi pelatih katanya. Kamu bakal jadi pelatih. Saya nggak mau jadi pelatih mah. Saya pengen jadi pemain sepak bola gitu. Pengen jadi pemain timnas gitu. Tapi dari situ omongan dia terngiang-ngiang. Mungkin omongan dia doa atau apa, nggak tahu dia gitu ya. Ya akhirnya membawa sampai mencintai yang namanya profesi ya, atau profesi atau apa gitu ya, jadi dari kepelatihan, belajar gitu. Walaupun belum expert banget gitu ya, tapi alhamdulillah karena setiap pengalaman itu ilmu yang berharga buat saya. Betul. Gitu. Dan itu awalnya ngelatih itu 2011 2012. Tapi coach mau nih dipotong ya. Tapi itu dari main bola itu ada keturunan nggak dari kakak atau siapa gitu, saudara, orang tua? Kalau orang tua saya sebetulnya enggak ya sepak bola itu, lebih ke main bulu tangkis gitu kan. Main bulu tangkis kayak gitu. Olahraga sih bulu tangkis aja. Justru itu karena nggak ada jarang di keluarga, jarang orang yang main bola gitu kan. Justru kan ikut main bola juga karena pengen ikutan SSBI gitu kan, sepak bola. Ya gitu yang tadi saya ceritain gitu kan, nggak sengaja jadi atlet juga gitu kan, tadinya cuma iseng-iseng gitu, ternyata potensi ada sedikit di situ, tapi ya alhamdulillah gitu, banyak prestasi yang diraih gitu ya. Yang paling berkesan itu menjadi juara Popbilda, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah, juara pertama. Popdanya juga juara pertama gitu kan. Ada ini nggak tim-tim besar yang pernah dimasukin sama coach dulu? Kalau tim-tim besar sih, tim apa ya? Enggak sih, belum. Ada tuh temen pas waktu di Porda juga ngajak untuk main di Persitara U19, namanya Aji gitu kan. Yuk main juga di sana. Ya tapi dari sini pihak Cianjur nelponin terus, lu main Porda pokoknya sini, baru balik. Oh ya udah balik lagi gitu kan, gitu aja. Tapi ya kalau mau memang teman-teman di Cianjur sih saran ya, karena perkembangan olahraga saat ini ya memang masih tersentralisasi ya, masih di kota lah gitu, masih di kota. Jadi ya saran memang lebih banyak kalau di kota itu ya bukan fasilitas, eventnya jadi pengalaman juga banyak gitu. Kalau di kita ya mulai di kita juga mulai udah ada beberapa kan yang menjadi atlet nasional di kita juga, tapi ya memang katakanlah kayak yang sekarang di Persib ya ada gitu kan, itu juga bukan latihan di kita kan, tapi latihannya di luar gitu, seperti itu. Banyak bakat terpendam lah gitu. Kayak Atep mungkin ya kayak gitu ya. Kayak Atep, kayak dulu ada Dodi Ruspermana gitu kan ya, di Pelita KS ya kalau nggak salah. Atau siap. Oh iya teman, maaf potong. Ada dulu. Oh di minum. Haus. Semuanya belum minum. Masa nggak minum acan? Ini boleh pemanis nih ada. Aduh. Tolak anta. Nah, ketika jadi pemain kan katanya tadi dari keluarga gak ada ya. Terus Akang terinspirasi dari siapa nih pengen jadi pemain sepak bola? Ada gak pemain favorit atau pelatih favorit sebelumnya? Sebetulnya waktu dulu itu pengen jadi pemain bola itu ya sebetulnya lihat pemain bola namanya Ronaldo.
Yang botak itu bukan Cristiano Ronaldo tapi Ronaldo. Ronaldo, wah mainnya bagus Ronaldo. Pas waktu main di Inter, mainnya bagus. Pas main di Barcelona, mainnya bagus. Nah dari situ datang ke apa? Kalau lihat di Indonesiaan gitu kan, Liga Indonesia kan dari dulu sampai sekarang, misalkan Persija, Persib gitu kan main paling seru gitu, seru lihat gitu kan. Ini pemain dari Cianjur, Atep, usianya baru 17 tahun waktu itu ya. Ya pokoknya masih muda lah pas di Persija itu. Oh tuh Cianjur kok bisa main bola kata saya tuh. Oh saya pakai nomor punggung 17 kata. Nah itu juga Atep juga salah satu inspirasi gitu ya. Jadi dari situ pakai nomor punggung awalnya nomor 11 karena Manchester United Ryan Giggs gitu waktu dulu. Ya lihat Ronaldo, karena kenapa Ryan Giggs yang namanya Rian jadi Ryan Giggs nomor 11. Dari situ tapi lihat Atep nomor 17 ganti nomor 17 gitu kan. Itu juga sama coach. Ini dia ngefans banget sama Rianto Basna. Makanya dimiripin gitu. Ya sebentar tapi itu karena setahun langsung keluar lagi. Saya udah mirip-mirip. Aduh, ini sehari tumbuh bisa 2 cm. Enggak. Seminggu bisa segitu. Oke, lanjut coach. Ya seperti itu untuk karir di atlet, jadi atlet. Nah, terinspirasi udah selesai jadi atlet. Beberapa penghargaan ya dapat gitu ya. Ya paling sampai tingkat provinsi sih kalau jadi atlet ya, baru di tingkat provinsi. Ya terakhirnya suratin tingkat nasional waktu itu. Divisi Tingkat nasional. Tingkat nasional. Bukan divisi. Jadi Cianjur itu ya baru angkatan saya dapat medali emas di Popwil, Popda dan suratin juga masuk nasional. Dan waktu itu juga ya karena sebetulnya satu dan lain hal yang nggak bisa saya sebutin kenapa sebetulnya timnya lagi bagus banget pokoknya itu pas zaman itu ya kerasa karena support dari pengurusnya juga wah dahsyat banget waktu dulu gitu. Ya kalau ya nggak tahu lah kalau sekarang gitu kan saya belum tahu lagi. Itu gitu. teman-temannya ada nggak yang sekarang jadi pemain Liga Pro gitu waktu di Seangkatan ya teman seangkatan? Seangkatan itu Suhandi. Suhandi yang main di yang PSMS Medan. Terus sekarang kemarin tuh di Dewa United ya. Itu Orang Cianjur itu. bukan orang Cianjur, tapi dia tuh orang Bandung ya. Dia orang Bandung. Dia orang Bandung sama si namanya siapa si Engang, si Suhandi sama si Engang gitu ya. Dia tuh orang Bandung. Dia seleksi di Persib nggak kepanggil. Seleksi di Persib nggak kepanggil. Baliklah ikutlah seleksi di Cianjur. Namanya Suhandi kecil-kecil orangnya. Wah, kecil-kecil. Tapi dia mainnya bagus banget. Sekarang masih main Kalau nggak salah masih main dia di Dewa United itu. Dewa United nggak tahu di mana gitu ya. Terakhir saya pernah lihat tuh terakhir di PSMS. Terakhir itu kalau nggak salah tuh lihat di ya PSMS ya, PSMS, Dewa United, Erwin gitu ya, barengan Erwin gitu. Soalnya dia juga jadi kalau nggak salah jadi TNI juga. Kan dia masuk tim TNI itu Tira Kabo, pas di Tira Kabo dia main di situ. Masih berjalan kontekan di udah lama nggak komunikasi gitu kan, udah lama nggak komunikasi. Itulah temen yang seangkatan gitu ya, yang dulu main disuratin bareng gitu kan. Si Engang gimana? Kalau si Engang udah nggak tahu tuh si Engang nggak. Jared soalnya. Jared emang. Engang. Kaguruan imah gitu. Jadi dia jauh lah gitu. Gitu. Oke, mantap sekali ya. Tangan dulu. Duduk dulu. Ini ada tolak anta ini. Tolak anta menghilangkan masuk angin duduk. Iya. Sakit perut datang. biasanya gitu kalau angin udah keluar kan sakit perut yang datang kan gitu. Pengen di toilet. Aduh. Oke, kalian coach. Ada nggak
hal menarik nih waktu Coach Rian lagi main bola nih. Tantangannya tuh kayak gimana gitu. Lagi main bola ya. Ada tantangan Sebagai besar atlet nih, gitu. sebagai atlet. Sebagai atlet. Ya tantangannya sebagai atlet itu apa ya? Yang pasti dari apa ya? Kita sebagai atlet itu memahami apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Nah, kadang-kadang pelatih mana sih yang memang sesuai sama kita nih gitu ya dalam memberikan instruksi dan yang lainnya. Kadang-kadang ya ketika kita bermain diteriakin, "Woi, Rian!" Wah itu langsung aduh, takut salah. Nah, mungkin itu juga yang jadi bahan pengalaman saya pribadi yang kalau saya ngelatih mungkin jangan seperti itu. Tapi walaupun yang namanya juga ngelatih ya kalau lagi pertandingan, woi, pasti dah teriak-teriak gitu kan. Kalau nggak teriak bukan pelatih gitu kan. Maksudnya entah itu teriak senang itu atau teriak itu ngingetin, sebetulnya kan banyak gitu tah. Itu sih. Terus tantangannya ya karena dulu di kampung gitu ya, nggak informasi nggak secepat sekarang gitu kan. Dulu kalau mau ikut seleksi coach gampang, tinggal ikutlah seleksi celong misalkan langsung tinggal datang gitu kan. Nah, kalau dulu kan nggak ada informasi kayak gitu kan, nggak ada informasi kayak gitu. Jadi harus kita yang nyari ya. Nah ya banyaklah tantangannya gitu ya. Salah satunya itulah yang tadi saya sebutin. Kalau di dalam bermain gitu ya, kalau di dalam karirnya ya tantangannya kan dengan sekolah. Tantangan kan sebagai kita latihan pagi dan sore, sekolah juga tetap harus gitu kan. Sampai saya pindah sekolah itu kan salah satu tantangan karena akademik saya juga akademiknya harus selesai di bidang akademiknya gitu, di bidang non akademiknya juga harus selesai gitu kan. Karena kenapa ya, kalau saya nggak sekolah mungkin ya nggak jadi guru mungkin ya saat ini. Kalau dulu ngandelin hanya di sepak bola mungkin ya, apalagi kurang beruntung gitu kan di sepak bola karirnya, ya mungkin mungkin beda cerita, nggak kayak gini gitu aja sih. Kalau tantangan selama melatih coach ada nggak? Nah, ada nggak misalkan perbedaan atau persamaan? Tantangan selama melatih di sini ya, di Cianjur khususnya, tantangannya ya ada ya. Yang pertama dari mulai ya yang tadi saya sebutin, fasilitas gitu kan. Kita tuh gini Kang, kita ngelatih itu buat tim mana nih misalkan. Kalau buat tim klub atau akademi gitu kan, ada ya anak-anak mau bayaran patungan gitu kan, bener gak? Tapi masa iya sekelas tim, katakanlah tim kabupaten, anak-anak latihan harus bayar gitu kan. Berarti tantangannya karena mau dari mana nih uangnya gitu kan, mau dari mana uangnya ya. Berarti salah satu tantangan ya ngeyakinin diri sendiri ya buat buat bisa ngasih anak-anak latihan ya. Berarti harus ngasih fasilitas juga gitu ya, sebelum ada uangnya dari sana gitu. Kemudian tantangan yang lainnya ya ngeyakinin, karena saya di perempuan itu ngeyakinin ke orang tuanya, karena nggak sedikit orang tuanya yang nggak boleh, jangan sampai ada yang dibakar sepatunya gitu kan. Tantangan sebetulnya. Kamu jangan main futsal, jangan main sepak bola, kamu tuh perempuan mau jadi apa, masa mau jadi pemain sepak bola, mau jadi itu kan. Itu tantangan. Sampai coach saya nggak mau nih, nggak disuruh nggak boleh main bola, sepatu saya dibakar sama ibu, nggak boleh pokoknya gini. Aduh. Nah itu kan ke orang tuanya kita harus bicara baik-baik, ngeyakinin orang tuanya bahwa mungkin melalui olahraga ini anak akan ketahuan potensinya dan bisa jadi merubah hidupnya, kata saya itu. Ya dari mulai sedikit alhamdulillah gitu kan. Dari situ bisa lah anak-anak
bukan bisa namanya menjawab dari apa yang udah dibilang ke orang tuanya. Oh ternyata emang dari melalui ikut sepak bola atau futsal karakter anak lebih baik gitu kan. Kemudian disiplin, sehat, disiplin. Terus saya selalu ngajarin ke orang tua jangan selalu ngelawan ya Kak. Jadi oh benernya anak udah ikut futsal itu sekarang cuci piringnya jadi rajin gitu kan. Jadi suka mau nyetrika. Jadi kasihlah. Padahal nambah capek. Gitu kan supaya apa? Ngolok orang tua gitu ya supaya oh bener ya ikut futsal itu jadi anak tuh rajin gitu sih. Itu kan salah satu tantangan kalau di kita itu gitu kan. Coach Dan tuh lebih fokus ngelatih ke Ke putri ya, ke putri. Tapi kalau yang putra gimana? Masih? Kalau yang ke putra enggak dulu cuma pegang akademi aja, yang putra juga gitu. Kalau jadi kan lebih fokus di putri aja sih. Untuk ini kalau misalnya melatih putri ini kan tingkat kesulitannya mungkin agak beda nih. Dari putra kan kalau putra dikasih tahu dikasih emosi sedikit kan masih bisa tegar lah ya. Kalau cewek biasanya ada baper atau gimana? Ya itulah salah satu tantangan di putri ya. Di putri itu kan karena lebih main perasaan gitu kan. Maksudnya nih lihat anak kalau mau latihan, kenapa kamu bad mood gitu kan? Kenapa lagi bad mood? Coach, saya lagi datang bulan gitu. Wah kita kan harus bisa. Oh ini anak lagi datang bulan. Coba akhir bulannya. Akhir bulan juga pusing. Ya. Oh, awal bulan ya. Ya yang awal bulan yang bagus itu. Gitu kan. Gitu. Itulah jadi kita harus lebih peka sih. Kalau sama perempuan tuh emang sama perempuan kita harus peka. Iya benar. Ya. Mungkin Coach Daus juga mungkin Wah, saya bukan coach ya. Haryono gagal ya. Iya. Sudah. mungkin dia ke istrinya nggak peka-peka. Aduh, ya gitulah. Begitu ya. Jadi kita harus peka lah gitu sama gitu. Kalau sama putri memang rintangannya ya. Berat juga kalau begitu ya. Ya. Terus kalau misalkan lagi tanding nih, turnamen, terus dia datang bulan, gimana itu? Ya itu salah satu tantangan. Bukan nggak bisa main. Gitu. Ya berusaha mainin psikologis gitu maksudnya. Bagaimana anak-anak bisa tetap tenang, bagaimana anak-anak bisa tetap nyaman gitu. Yakinin gitu. Memang sih dari awal-awal kan karena kita juga awam ya. Maksudnya awam tuh di awal-awal kenapa gitu kan namanya juga pembelajaran. Dari pengalaman itu saya belajar dari pas pertama tahun 2011 kenapa ya ini kayak gini? Ternyata saya lagi ini. Nah, dari situ belajar. Oh, berarti kalau lagi datang bulan harus ngapain nih misalkan. Terus ya ditanya juga apakah ada problem, apakah yang lain gitu. Ya sejauh ini sih anak-anak kalau di dalam latihan dan sama pertandingan keterbukaan sama pelatih itu memang dibutuhkan dan alhamdulillah ketika anak-anak terbuka, coach saya gini. Oh ya jadi minimal saya bisa ngasih sesuatu yang pas dengan porsinya dia gitu aja sih. Ini coach, Apa? Nggak boleh kan? kalau di futsal putra kan biasanya pemain putra tuh lebih mayoritas punya karakter. Kalau di putri itu karakter biasanya bawaan atau ada treatment khusus buat membentuk karakternya gimana? Ya sebetulnya sama aja sih. Sebetulnya sama aja putra dan putri itu gitu kan, sebetulnya sama aja. Ya kalau karakter ya memang kan tetap kita tuh punya saya sama teman-teman good attitude, good flyer gitu. Maksudnya membangun karakter itu memang sangat penting gitu ya. Karena justru dari olahraga ini kita nilai-nilai olahraga ini bisa dijadikan sesuatu yang baik dalam kehidupan gitu. Dalam artian nilai-nilai fair play, nilai-nilai sportivitas itu bisa
bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian jujur gitu kan, sportivitas. Nah, nilai-nilai seperti itu ya termasuk leadership nah itu bisa, bahkan itu baik buat kehidupan sehari-hari gitu kan. Dari mulai pas dulu belum ikut futsal, anak kayak gini, setelah ikut futsal atau ikut olahraga anak jadi lebih baik dalam karakternya. Itu kan salah satu tujuan dari saya pribadi ngelatih gitu ya, ngelatih atau ngedidik anak ya, memang seperti itu. Jadi tujuannya ya ada perubahan perilaku lah dari anak-anak, dari hal yang misalkan lebih baik lah gitu, lebih baik. Itu aja sih karakternya. Untuk prepare Putri, kalau cowok nih prepare terus sepatu ini ada make up atau apa? Ya memang gitu. Kan biasanya kalau Putri kan udah jauh dari make up nih, ya kan? Agak lama nggak kalau misalkan mau main nih jam 2 main, ini masih pada make up gitu kan? Ini ya terus apa tapi tetap harus ditanyain dong. Iya. Memang ketika saat pertandingan atau latihan memang ada pemain yang memang kalau mau main dia bukan make up seperti artis sih, tapi penampilan dia karena di lapangan itu misalkan jadi salah satu idola atau sorotan gitu ya dari mungkin penonton gitu kan. Ya, penonton Dia menyiapkan harus pakai wangi-wangian kalau Putri itu kan. Kemudian parfum ya maksudnya. Terus ya pakai bedak, pakai gitulah. Disiapin dulu. Beda kalau sama Putra kan, kalau Putra sama sih Putra juga kan rambutnya di ini dulu gitu kan. Pakai apa dulu supaya saya selalu bilang kalau itu nambah kepedean kamu pada saat bertanding, nambah percaya diri itu saat bertanding, silahkan lakukan. Yang penting itu tidak melanggar, dalam artian itu tidak melanggar peraturan permainan atau pertandingan gitu ya. Selama itu tidak melanggar dan selama itu baik, ya silakan aja gitu. Saya selalu seperti itu bilang ke anak-anak. Yang penting itu baik buat kamu dan kamu juga ngerasa ini menjadi penambah energi, penambah mental dia. Ya udah nggak apa-apa gitu aja sih. Tuh buat ini nih, buat nambah motivasi kepercayaan dari Putri itu beda nggak sama cowok? Motivasi ya sama aja sih ya. Putra sama Putri juga ngasih motivasi sama gitu ya. Dalam artian gini, wanita atau tim futsal ini yang khususnya Putri gitu ya, motivasinya kan teman-teman, Putri itu di Indonesia masih jarang. Atlet Putri di Indonesia itu masih jarang. Dan kalau kamu emang bersungguh-sungguh, kamu bisa ngerubah sesuatu gitu ya, ngerubah mimpi kamu, mewujudin mimpi kamu. Nah, kalau bukan kamu yang wujudin, mau siapa? Saya cuma hanya yang cuma ngasih tahu, cuma ngebina. Tapi ya tetap aja kamu yang wujudin. Mau gak kamu mewujudin mimpinya gitu. Jangan hanya cuma bermimpi tapi kamu gak ngelakuin apa-apa gitu kan. Motivasi aja buat dia gitu kan. Dan alhamdulillah gitu kan, beberapa pemain yang saya bina yang memang disiplin, nurut gitu kan. Itu nurut harus salah satunya gitu ya. Disiplin. Maksudnya nurut tuh dia selalu mendengar apa yang dikatakan pelatih, instruksi dan apa-apa. Dan alhamdulillah ada 2 pemain yang kemarin main di Liga Pro. Ya. Satu ya Anissa Jahra gitu kan. Anissa Jahra ya? Si Ica. Hadirkan di sini, Coach. Ya, Ica kan orang orang Cipanas ya, di sini juga gitu kan. Dia kemarin main di Muara Enim di Liga Pro dan alhamdulillah gitu ya, untuk perdana dia main di Liga Pro itu performanya bagus gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya. Itulah karya yang dilakuin. Ya, saya ngerasa bahwa saya nemu dia kelas 6 SD sampai kemarin Liga Pro, saya nggak minta apa-apa. Saya cuma lihat dia berada di level puncak tertinggi futsal di Indonesia, Liga Pro juga udah seneng. Udah seneng gitu kan. Udah seneng lah lihat dia. Berarti kan apa yang dilakuin selama ini ada hasilnya, itu ada sebuah karya.
alhamdulillah dari kelas 6 SD itu. Nah, Bukan aja. Mantap ya. ya. Kemudian satu lagi ada Cindy gitu kan. Cindy. Cindy saya bukan nemu ya. Saya kan tahu Cindy itu pas dari SMP. Kalau Cindy kelas 1 SMP. Wah, dia orang Cianjur Selatan, orang Cijati. Dia juga sama. Nah, tapi dia sekarang milih ke sepak bola karena dia salah satu pemain Liga 1 Putri di Persib Bandung yang kemarin juara. Bola besar berarti. Ya, dia bola besar. Itu Cindy kan salah satu pemain dari Cianjur yang juara Liga 1 Putri pertama di Persib Bandung gitu kan. Ya, sebelumnya di futsal. Jadi sebetulnya futsal itu ngebantu untuk bermain sepak bola sebetulnya gitu kan. Dari awal juga pas waktu sejarahnya di Uruguay itu kan sebetulnya karena hujan terus gitu ya, dipakailah di gedung latihannya gitu kan. Ada seperti sama itu. kayak di ini ya coach di Uruguay. Jadi ketika hujan tuh banjir ya. Uruguay. Seperti Abdul Aziz kan di Persib itu pemain futsal juga awalnya gitu kan. Kalau nggak salah di Futsal Kota Bandung kalau nggak salah. Terus Titus Bornai. Terus juga ya Titus. Oh, itu. Nah, jadi alhamdulillah 2 pemain yang dibina yaitu Cindy, Fitri Yunita dan Anissa gitu kan. Sekarang Cindy juga lagi persiapan di PON. PON Pekan Olahraga Nasional di sepak bola di Jabar. Jadi dia masuk di tim Jabar jadi gitu. Sepak bola akhirnya dia sekarang walaupun kemarin propnya dia main futsal gitu. Itu Boleh nanti kita desain itu. seperti itu. Ini coach mau nanya nih. Melihat Nanya terus ya. Oke, maksud kapan lagi Oh iya benar. Dia sempat malu sebenarnya. melihat masa depan sepak bola sekarang nih coach atau masa depan futsal, kira-kira menurut pandangan coach gimana? Apakah akan ada kemajuan yang pesat gitu? Futsal sepak bola nih satu-satu ya. Kalau di futsal trennya ini bagus banget. Apalagi kan di Liga Pro sekarang banyak ya, misalkan Pendekar United ya yang dibawa oleh Atta, dia bawain Ricardinho gitu kan. Itu juga salah satu yang ngebangkitin futsal nasional gitu ya. Ngelihat itu optimis lah gitu. Futsal bisa masuk Piala Dunia gitu. Maksudnya mudah-mudahan ya kita berdoa saja gitu ya. Karena futsal juga dilihat kan kalau pembinaannya ada API ya, dari API gitu ya, dari API kemudian naik ke level Jabar gitu kan, atau dari API juga ada API tingkat regional, ada API tingkat provinsi atau ada Grand Champion GC ya, seperti itu kan. Itu juga bagus sebetulnya. Kemudian di Jawa Barat sendiri ada level elit usia 13, usia 15, usia 17 itu kan lumayan bagus gitu ya. Itu juga bagus, bukan lumayan lagi, maksudnya itu bagus. Dan alhamdulillah gitu banyak bibit-bibit pemain-pemain yang timnas ini, langganan timnas ini ya awalnya dari Jawa Barat gitu kan, seperti itu. Seperti itu sih. Jadi kalau lihat futsal ini bakal bagus gak sih di Indonesia atau bakal berkembang sih? Saya yakin bakal berkembang gitu. Yakin bakal berkembang. Asal konsisten, semua pengurusnya konsisten. Walaupun masih banyak PR gitu kan, walaupun masih banyak PR ya. Tapi yakin kalau lihat seperti ini, insya Allah bakal berkembang gitu. Ya mudah-mudahan pelatih juga kan terus ikut lisensi ya, ikut kursus untuk ngupgrade diri. Karena kenapa? Kalau pelatih juga asal ngelatih, yang ditakutkan yang ngelatihnya nggak sesuai, ya nantinya pemain-pemain yang diharapin untuk tim nasional Indonesia ini, ya siapapun pelatihnya nantinya bakal sulit. Ya jadi kita sebagai pelatih yang ada namanya di daerah, ya kita bantu, saya bantu, dan teman-teman bantu di sini buat level permainan anak-anak ini bisa sedikit bisa naik lah gitu ya, bisa naik agar di Jawa Barat ini bisa atau di nasional ini kita bisa terus meningkat seperti itu.
Kalau di sepak bola ya Mantap. Banyak sekali. banyak lah di sepak bola juga gitu, seperti itu. Sampai habis kata saya. Emang habis. Sekarang banyak nggak atau lagi ngelatih di mana gitu sekarang fokus? Terakhir pegang Porprov ya kemarin, 2022 kemarin di mana, di Garut untuk Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah dapat medali perak gitu. Itu sejarah lah buat Cianjur dapat medali perak. Walaupun dengan persiapan yang katakanlah minim banget gitu kan, minim banget ya. Tapi alhamdulillah gitu. Itu luar biasa, anak-anak bisa juara kedua juga gitu. Itu sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan saran buat Cianjur ya, bukan persiapan itu bukan mau pertandingan aja gitu. Maksudnya disiapin dari mulai sekarang. Karena Perhatiin anak-anaknya, perhatiin atletnya, perhatiin pelatihnya. Karena kalau perhatiin atletnya saja tanpa pelatih, ya pelatihnya juga kasihan gitu kan. Jadi semua elemen harus diperhatikan gitu. Itu aja sih karena untuk Cianjur. cari pemain putri itu nggak segampang cari pemain putra ya. Ya gitulah. Putri itu sebetulnya kan masih jarang eventnya juga, masih jarang peminatnya juga kalau di kita itu. Jadi saya kalau ngajar, ayo ajar, dilihat, ih ini anaknya bagus koordinasi geraknya, kamu ikutan futsal ya. Wah pas saya nggak bisa futsal, saya yakin kamu bakal bisa gitu. Dilatih lah gitu, karena dilihat koordinasi geraknya bagus gitunya. Kalau dia udah sedikit pelan-pelan, alhamdulillah gitu ya, banyak pemain-pemain yang seperti itu gitu ya, yang dibina dari awalnya belajar biasa terus ke prestasi gitu ya. Ya alhamdulillah banyak pemain-pemain kayak gitu. Dan ya saya bilang kalau kamu belum rezekinya ke nasional atau ke Liga Pro atau ke jenjang yang lebih tinggi, udah kamu ambil kuliah. Dan saya fasilitasi buat kuliah-kuliah yang dapat beasiswa. Ya alhamdulillah anak-anak rata-rata yang saya bina itu pada kuliah gitu ya, minimal bisa lebih baik lah kehidupannya seperti itu. Itu sih. Dengar nih terakhir pertanyaan dari saya nih. Mudah-mudahan ada terakhir lagi dari saya. Saya mau nanya lagi. Dengar dulu waktu lisensi ini, yang itu lisensi terakhir apa masih ada gitu ya? Dengar kemarin ininya instrukturnya apa? Kensuke. Itu siapa itu? Waktu kemarin ikut level 2 AFC, kebetulan alhamdulillah bisa punya kesempatan ikut level 2 AFC gitu kemarin di Jatinangor gitu kan. Jadi lisensi ini lisensi futsal level nasional, terus lisensi futsal level 1 AFC, kemudian level 2 AFC. Dan kemarin punya kesempatan nyampe di level 2 AFC. Nah sebetulnya Coach Kensuke itu bukan jadi instruktur, tapi sama-sama sebagai peserta di sana. Oh begitu. Nah, jadi sebetulnya Coach Kensuke itu sebagai peserta di level 2 AFC itu. Kenapa? Saya ngobrol diskusi sama beliau. Jadi di Jepang itu dia punya lisensi berbeda. Tapi ya ilmunya sama gitu, tapi lisensi dia di Jepang punya lisensi yang berbeda. Jadi kalau di lisensinya hanya untuk di Jepang saja gitu. Kan kalau level 2 kalau AFC ini untuk seluruh gitu kan, seluruh gitu. Nah, untuk seluruh negara. Kalau dia di Jepangnya sendiri sebetulnya udah ikut lisensi yang Jepang dia punya. Kalau gitu. diibaratkan di Indonesia itu level berapa? Sama sebetulnya udah pro lah gitu ya. Enggak, maksudnya kayak level level 1, level 2 kayak gitu juga, tapi dia di Jepang gitu. Nah, dia bilang kayak gitu ketika sebetulnya saya sudah lisensi, tapi lisensi yang di Jepang ini bukan nggak diakui ya, yang diakuinya lisensi AFC-nya ya yang diturunin sama AFC gitu. Nah, tapi saya di sini juga belajar. Saya pengen tahu juga bagaimana AFC kasih, level AFC kasih, dan alhamdulillah saya mungkin
beruntung banget ikut lisensi level 2 AFC bareng coach timnas kita waktu dulu ya, Ken Suketa Kasih. Dia juga orangnya humble, terus dia juga ngasih ilmu-ilmu ke teman-teman di itu, wah sangat manfaat banget gitu. Yang sampai saat ini ya ilmunya saya selalu terapin ke anak-anak gitu kan ya, baik gitu, maksudnya wah ini memang pandangannya cara ngelatihnya gini-gini baik gitu ya. Ya, apapun yang baik-baik saya ambil gitu kan. Di AFC yang baiknya ambil, di Kensuke yang baiknya ambil, dan alhamdulillah jadi bisa nama-nama ilmu buat saya gitu kan. Saya sangat beruntung sekali, dan pelatih-pelatih yang lain juga di situ ada Kutsumi gitu ya, ada Citra Adisti gitu kan. Banyak pelatih-pelatih yang kemarin pegang Liga Pro ya, kayak yang di Giga gitu kan, sama itu bareng di situ. Wah, alhamdulillah punya kesempatan, dan salah satunya dulu disupport juga oleh Ketua APKAM Kabupaten Cianjur untuk berangkat ke sana gitu. Itu setelah level 2 AFC ada lagi nggak? Ada level 3. Lanjut sampai terakhir? Ya kalau nggak salah pro gitu. Level pro gitu. Kalau nggak salah, tapi kayak yang saya dengar dari instruktur level 3 ada setelah ini. Oh gitu ya. Ya sebetulnya bukan saya ikut lisensi bukan pengen ngelatih di liga, bukan ya. Kalau ada rezeki ngelatih di liga, alhamdulillah, syukur. Tapi minimal nambah ilmu buat saya juga ngelatihnya supaya lebih baik, supaya benar gitu. Mudah-mudahan hasil latihannya atau karyanya gitu bisa menambah pemain-pemain di nasional gitu ya. Jadi saya juga bangga gitu kan lihat anak-anak bisa main di level nasional, bisa main di pro gitu, bisa main walaupun sepak bola, walaupun futsal, ya bangga banget gitu kan, seperti itu ya. Jadi ke teman-teman yang khususnya di Cianjur yang masih belum punya lisensi, ayo ikut lisensi gitu kan. Yang udah lisensi 1 nasional jangan puas, ayo ikut AFC level 1. Yang udah level 1 ayo ikut level 2. Yang udah level 2 ya kalau bisa ikut level 3, kenapa enggak gitu. Karena itu kan belajar buat kita, buat ngedidik anak-anak gitu. Gitu aja sih coach untuk di lisensi futsal gitu. Luas. Ada lagi nggak, Bu? Terakhir lagi ya. Iya. Terakhir lagi. Kan backgroundnya dari sepak bola, coach. Ada gak sih keinginan buat lintas jadi pelatih sepak bola gitu? Hah? Ya maksudnya ya, kan backgroundnya dari sepak bola, mau nggak nih ngelatih sepak bola gitu. Kan sekarang lagi ngelatih futsal. Apakah mau fokus futsal aja atau sebetulnya saya punya lisensi sepak bola, lisensi nasional. Beda. Jadi gini, waktu di Cimahi saya pernah nganterin anak ke Cimahi. Coach Rian, saya butuh pemain nih. Boleh saya coach bawa ke sana, namanya Pak Ai M Yusuf gitu kan. Coach Ai ini kan salah satu pelatih di tim nasional kita juga di Indonesia gitu, dan dia salah satu instruktur pelatih kiper juga ya, penjaga gawang. Yan, punya pemain nggak? Punya Pak Ai. Ini pemain saya ada 3 orang, bawa ke sini. Ya udah, saya bawalah antar ke Cimahi. Buat apa Pak pemain ini? Buat sepak bola Liga Anu. Oh ya udah Pak. Saya ikutin, nganter anak-anak, saya diem aja ngelatihin anak-anak lagi latihan sepak bola. Yan, daripada diem, udah ngelatih aja bareng sama Coach Pak Uji. Oh iya Pak, siap, laksanakan. Ya udah, bareng-bareng lah ngelatih sama Coach Pak Uji waktu pertama ya pegang sepak bola itu. Akhirnya alhamdulillah lah sama Coach Pak Uji kita selalu komunikasi sama pelatih gitu kan di sepak bola. Alhamdulillah dari situ Liga 1 DPRD Jawa Barat juara pertama. Nah, di Kota Cimahi itu. Tapi ya pas di sana ada juga tim Kabupaten Cianjur gitu kan waktu di situ. Ya karena waktu itu ya saya belum pernah pegang sepak bola, dan kebetulan dipercayanya di Kota Cimahi, ya ikutlah di Cimahi gitu ya.
Ya, alhamdulillah lah jadi juara 1 dari sepak bola. Jadi juara 1 itu ada lagi lah liga apa namanya? Liga Menpora, Piala Menpora. Piala Menpora. Piala Menpora ikut masih di Cimahi, masih di Gol Eksis namanya. Ya, masih ikut. Ternyata juara lagi tuh dapat U17 sepak bola putri di level Jawa Barat, itu di Kabupaten Bogor waktu dulu final sama Bogor, dapat juara 1. Otomatis kita yang ngewakilin untuk level Jawa Barat, level nasional. Nah, di level nasional ngewakilin Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ini alhamdulillah bisa nyampe titik ini kata saya. Nah, latihan masih tetap latihan. Nah, waktu itu karena kemarin udah juara, ayo semua pelatih yang belum lisensi ikut lisensi, digratiskan. Ya alhamdulillah kan, gratis ikut lisensi. Wah, sama siapa pemain-pemain ada banyak pemain Persib Bandung yang ikut yang ikut lisensi waktu itu. Wah, kata saya banyak pelatih. Oh, Mas rame. Nah, mulai digabung lah. Kalau di futsal lisensinya kayak gini caranya, kalau di sepak bola kayak gini. Sebetulnya masih sama-sama lah gitu, masih sama-sama, tapi ya beda-beda tipis lah gitu, tapi ya masih sama kaki. Gitu. Nah, di bola mah outnya pakai tangan ya, kaki, ya. gitu. Nah, dari situ Piala Menpora di level nasional yaitu pertandingan grup, pelatih Coach Pauji, saya nggak bisa hadir, pegang anak-anak, siap. Sendirian kan di lapang lawan Kalimantan waktu itu, main di Arca Manik. Alhamdulillah menang. Lawan itu menang. Sampai dapatlah final Jawa Barat versus DKI Jakarta. Woi, rame kan, kayak udah kayak Persib sama Persija aja ini kan kayak gitu. Nah, dari situ ya alhamdulillah, singkat cerita 1-1 di menit-menit terakhir bisa ngegolin tuh. 1-1 udah adu penalti, penentuan Cindy dari Cianjur itu. Ya, si Cindy dari Cianjur. Sekarang jadi pemain itu. Ya, pemain Persib. Ica juga main di sepak bola. Ica main sepak bola, Cindy main sepak bola, sama Fitri yang dari Cianjur, ada 3 orang. Oh, Fitri nggak main di U17-nya. Nah, alhamdulillah juara adu penalti sama tim DKI yang notabene juga pemain-pemain tim nasional di putri juga. Itu bangga kita. Itu prestasi mungkin di level nasional ya, bahwa tim Jawa Barat U17 putri juara Piala Menpora tingkat nasional gitu. Ya itu bawa Jawa Barat, bawa kota Cimahi, tapi gitu. Ya alhamdulillah. Ya kan kalau kita mah pelatih gimana orang yang mempercayainya aja gitu aja sih. Oke. Ada lagi terakhir nih kayaknya. Oh, boleh. Enggak lagi, semuanya aja. Terakhir banget ini. Ada pesan lah buat generasi muda nih. Khususnya Cianjur, ya Jawa Barat, atau khususnya buat Cianjur. Nah, buat Cianjur khususnya, umumnya buat Jawa Barat atau nasional gitu. Jadi anak-anak ya berlatih itu fokus, daripada melakukan hal-hal negatif gitu kan ya, bisa dirubah menjadi hal positif. Yang pertama ya itu latihan, senangi dulu olahraganya, latihan ya. Selain minimal ketika kita fokus di tracknya, insya Allah gitu kan, kita juga akan dapat sesuatu yang katakanlah ya proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Jadi anak-anak berlatih yang fokus, ikuti instruksi pelatih, kemudian ya disiplin, pola hidup sehat, kemudian selalu optimis dan bekerja keras gitu. Jangan lupa, terakhirnya doa orang tua. Mantap. Itu aja Coach. Jadi buat teman-teman anak muda semua nih, jangan pernah berhenti berlatih ya Bung ya. Gagal jadi pemain Bisa jadi pelatih. jadi pelatih. Gagal jadi pelatih Penonton.
boleh, boleh. Gagal jadi penonton Sarek. Oke, cukup luas ya ternyata sama Coach Rian ini. Wah, panjang banget lah. Banyak sekali ilmu baru yang kita dapatkan, termasuk dari lisensi tadi ya. Ya betul, apalagi dari lisensi itu saya juga baru tahu tahapannya itu ya. Ternyata memang lisensi udah aja ya, kayak gitu mungkin. Jadi tetap berolahraga. Dan jangan lupa tadi pesan terakhir, kamu doa dari orang tua. Aduh. Doa dari orang tua. Ya betul itu. Ada ini nggak? Oh sorry, ada Instagram mungkin? Ada. Ada Instagram boleh di post. Boleh. Coba dulu disebut aja. Ya, di bawah ini ya. Instagramnya di bawah ini. Ya. Silakan nanti di apa namanya? Di follow. Follow ya. Seperti itu. Ya. Namanya Rian Wahyu Septian, nama Rian saya Wahyu pribadi. Septian. Nanti lihat aja di sini dan juga jangan lupa follow, subscribe juga YouTube kami. Sebrek kawan cahil. Toel loncengnya. Terus di share ya. Terus komen buat teman-teman nih siapa yang mau didatengin di podcast kami. Nah, itu betul. Podcast Jabar tentunya. Jangan lupa Datengin Herman Jumapuri. wah, boleh Danto Basna ada. Yono ada. Oke, dan juga buat teman-teman nih kalau misalkan mau pakai ya atau apa ya bahasanya? Mau dilatih nih sama coach Rian Wahyu buat Liga Pro atau apa kek tim ini di Jawa Barat boleh. Beliau sudah level 2 AFC. Boleh nanti hubungin aja di sini ya. Tetap pantengin terus podcast Jabar. Saya Kensus, terima kasih. Dan saya Subhan Kasiron. Sportcast Jabar. Terima kasih teman. Sportcast Jabar.